Jadi di penjara itu Pak, ada orang dihajar. Saya pas lewat itu ada orang dihajar. Cuman ngajarnya itu nggak ketahuan. Orangnya di sini diapit orang tiga, 1, 2, 3. Jadi ketika nggak ada petugas, sikat dia gitu sini Pak. Nggak ada petugas, sikat gitu. Saya tahu Pak, kan saya nggak tega Pak, dihajar. Walaupun ngajarnya nggak apa istilahnya, diem-diem sambil duduk, tapi ya sakit juga Pak. Disikat. Akhirnya saya datangi Pak, saya tanya, kenapa kok dipukulin? Jawabannya perhatikan, punya utang Gus Nur, nggak mau bayar utangnya. Utangnya berapa? 20.000. Ustaz Ali tahu lah ya. 20.000 dipukul, disikat sampai berdarah-darah Pak. 20.000. Subhanallah. Ayo kita mulai materinya. Surat Muhammad ayat 7. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang tidak tahu ayat ini? Oh, semua orang tahu, hafal ya. Artinya apa? Barang siapa, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan mengukuhkan kedudukannya, mengukuhkan hatinya, mentalnya, kekuatannya dikukuhkan sama Allah. Saya ulang satu kali lagi biar masuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengukuhkan kedudukanmu. Nah, menolong agama Allah itu apa? Contohnya apa? Menolong agama Allah apa Pak? Kenyangkan perut yang lapar. Itu menolong agama Allah Pak. Bahkan luar biasanya sampai kenyangkan perutnya orang di saat perutnya sampai sendiri lapar. Keren Pak. Loh, gimana caranya? Misalkan ini contoh, punya uang berapa? 10.000 ya, atau 50.000. Saya kasih contoh. Ada yang punya uang 10.000? 10.000 ada yang bawa? Nggak ada. 50 ada yang bawa? Saya pinjam. Ini saya kasih contoh. Amalkan ilmu ini, selesai masalahnya dengan. Ini punya uang 50.000. Terus sama istri dikasih tugas ke pasar ya, beli LPG, beli beras atau apalah dengan uang ini. Dan uangnya cuma ini Pak, nggak ada lagi Pak. Oke, berangkat ke pasar, bismillah, mau belanja. Tiba-tiba di jalan ketemu, ketemu Pak Haji nih. Siapa namanya? Asy'ari. Ketemu Pak Asy'ari. Assalamualaikum Gus Nur. Waalaikumsalam. Waduh Gus Nur, please tolong hari ini saja insya Allah saya butuh uang 50.000 saja. Nah, coba Pak, saya ada 50, tapi ini nyawaku hari ini untuk beli beras LPG di rumah habis. Tapi Pak Asy'ari tiba-tiba, tolong Gus Nur, ibu sakit, SPP anak telat, listrik juga mau diputus, tapi saya nggak butuh banyak-banyak, 50.000 saja, yang penting susunya anak saya ada. Intinya begitulah ya. Nah coba teman-teman, kalau akal kita standar Nokia 3310 jadul, kita akan nolak Pak, kita blok ini. Waduh, gue susah apa intinya ya? Kalau bahasa Jakartanya apa? Mana bisa aku nolong kamu gitu loh, aku nggak punya gitu loh. Tapi kalau sekarang, kalau kita itu ingin diangkat derajatnya sama Allah, upgrade ilmu kita, dulu Nokia 3310, sekarang ganti iPhone. Resolusinya tinggi Pak, berpikirnya Pak. Tolong Gus Nur, saya butuh uang 50 saja. Ada enggak Gus Nur? Nah, ingat ayat tadi, intan surullah, Masya Allah Pak Asy'ari, bener cuma 50.000 butuhnya, nggak kurang. Lo coba Pak, padahal cuma ada 50.000, tapi kita masih bisa acting, nggak kurang beneran. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar sekali. Nah, coba Pak, bangun harapan orang lain, walaupun harapanmu nggak jelas. Tolong agama Allah Pak. Di momentum seperti ini Pak, Allah nggak berjarak Pak. Subhanallah ya. Sembuhkan orang lain, walaupun kondisi batinmu sendiri nggak karu-karuan, nggak masalah. Oke Pak Asy'ari,
Kebetulan hari ini saya ada rezeki besar sekali. Sudah, kalau cuma 50 nggak usah minta, nggak usah pinjem, tak kasih aja. Tapi syaratnya saya, Pak Asy'ari dan Allah saja yang tahu. Nih ada 50.000. Ini contoh ini. Nah, tak kasih kan. Ya nanti balikin ke sana ya. LPG di rumah habis Pak, beras di rumah habis. Ini namanya keren kalau gini Pak. Pulang ke rumah ketemu istri yang soleha. Assalamualaikum Abi, waalaikumsalam Umi. Loh mana berasnya? Alhamdulillah. Hari ini kita puasa ya istriku sayang. Karena tadi di jalan aku ketemu orang jauh lebih membutuhkan. Nah istri kita satu resonansi. Oh Alhamdulillah, berarti hari ini kita puasa. Siap. Nah, kalau istri kita seperti itu, ya sudah, berarti memang baiti janati memang. Ya, berarti memang luar biasa. Ada nggak istri seperti itu sekarang? Amin ya, ada ya. Istri sampean baik semua ya. Oke, biar nggak lupa dikembalikan dulu. Itu hanya contoh ya. Itu Pak, menolong agama Allah itu begitu Pak. Kembangkan sudah, bangun harapan orang lain. Walaupun harapanmu nggak jelas. Jadi menolong agama Allah itu seperti itu. Tapi secara fikih tegakkan sholat, tepat waktu. Masya Allah. Buka toko dengan azan, tutup tokonya. Di depan laptop buka WA dengan azan, tutup semua duniawinya. Itu pun menegakkan Allah, menolong agama Allah juga. Ya, tapi lebih bagus, lebih luar biasa itu diaplikasikan di kehidupan Pak. Nah, oke ya. Nah, sekarang poin kedua ini. Di dalam penjara. Ya. Ujiannya luar biasa. Di penjara itu rata-rata mindset kita ya udah ngurusi diri kita, Pak. Nggak ada waktu ngurusi orang lain. Jadi di penjara itu, Pak, ada orang dihajar. Saya pas lewat itu ada orang dihajar. Cuman ngajarnya itu nggak ketahuan. Orangnya di sini diapit orang orang tiga. 1, 2, 3. Jadi ketika nggak ada petugas, sikat dia gitu sini Pak. Nggak ada petugas, sikat gitu. Nah, saya tahu Pak, kan saya nggak tega Pak, diwajar. Walaupun ngajarnya nggak apa istilahnya, diem-diem sambil duduk, tapi ya sakit juga Pak. Disikat. Akhirnya saya datangi Pak, saya tanya, kenapa kok dipukulin? Jawabannya perhatikan, punya utang Gus Nur, nggak mau bayar utangnya. Utangnya berapa? 20.000. Ustaz Ali tahu lah ya. 20.000 dipukul, disikat sampai berdarah-darah Pak. 20.000. Tetap konsen ya, walaupun ada kotak jalan tetap konsen ya. Oke. Sampai mana tadi? Dipukul ya. Jadi walaupun 20.000 itu ngeri ngajarnya Pak. Nah, kan saya nggak ngerti dunia seperti itu kan. Saya agak kaget loh. Masa 20.000 dipukul kayak gitu? Gus penjara ini 5.000 itu berarti di sini. 5.000 jadi nasi di sini, jadi kopi, jadi macam-macam. Oh ya sudah, nggak usah dihajar, tak bayar kalau cuma 20.000. Saya selesaikan. Nah, udah, itu hanya ada 3 orang waktu itu Pak. Ini kalau ada Pak Karuta nonton ini ya, insya Allah beliau juga saksinya. Saya balik ke kamar ngambil uang Pak, ngambil dompet ke kamar terus kembali lagi. Mau saya bayar utang yang 20.000 itu. Begitu nyampe lokasi, kok kaget saya. Ternyata ada orang 6 atau 7 gitu. Tadinya cuma 3. Loh ini kenapa? Anu Gus, utangnya orang ini 480.000. Tolong bayari semua sekalian gitu. Loh. Dari 20.000 naik jadi 480.000. Nah, untung sebelum saya bayar ada petugas lewat, namanya Pak Hendrik petugasnya itu. Apa ini? Ya saya ngomong apa adanya. Ini loh Pak punya utang 20.000 kok sekarang jadi 480. Ah hati-hati Gus. Itu jonti ya, kalau orang tahanan namanya jonti. Jonti itu kong kali kong atau apalah ya. Udah bawa ke kantor aja, bikin pernyataan apa bener tuh 480. Nanti jangan-jangan Gus Nur dimodusin gitu kan. Akhirnya dibawa ke kantor. Nah sebelum
Tapi Gus Nur siap bayar 480. Ya nggak apa-apa Pak, daripada dipukulin terus nggak apa-apa lah saya bayar. Dari 20 jadi 480. Nah, sambil dibikinkan surat pernyataan, saya tanya itu, saya ngobrol, saya buat halako, Mas, kenapa kok sampai punya utang 480? Buat apa? Ternyata dibuat judi. Uang sebanyak itu dibuat judi, Bu. Judinya itu lihat bola itu loh, bola voli, tenis di TV itu, taruhan itu Pak. Dan nggak pakai uang, taruhannya pakai nasi bungkus. Jadi di situ kalau sarapan ada nasi bungkus harganya 10.000. Ayo, kalau aku kalah aku bayar 5 nasi bungkus, 10 nasi bungkus. Intinya taruhannya pakai nasi karena nggak punya uang. Coba Pak, betapa rusaknya mentalnya Pak. Udah nggak punya duit, nasi pun dibuat utang nasi, dibuat taruhan. Maka numpuk sampai jadi 480.000 itu berapa bungkus nasi itu? Subhanallah, ya Allah, innalillah gitu ya. Oke, singkat cerita, saya bayar utangnya 480.000. Terus bikin surat pernyataan tidak akan berjudi lagi. Nah, ini closingnya Pak. Di sini yang saya luar biasa. Oke, Mas, saya lihat saya lihat sampai nggak pernah ke masjid. Di Rutan ada masjid. Kebetulan nama masjidnya kok An-Nur gitu loh. Subhanallah ya. Oke, mulai sekarang sampai ke masjid. Dia nggak punya baju Pak, nggak pernah pakai sandal, nggak pernah ganti bajunya, cuma satu itu. Dia kemana-mana, memang seperti itu ya. Ada nabi yang gembel gitu Pak. Mas, tak belikan sandal, tak belikan peci, tak belikan baju koko, tak belikan sarung, tak belikan alat mandi, komplit dari sampo, sabun, odol, sikat gigi semua komplit. Mulai besok sampai ke masjid, dan mulai besok sarapanmu aku yang nanggung. Tiap hari aku yang nanggung. Dan sekarang tobat, fokus ke masjid. Mau tanda tangan Pak. Di depan petugas ini. Akhirnya saya minta tolong petugas, namanya Pak Andi Irawan. Tak sebut sekalian, berarti beliau nonton. Pak Andi, belikan baju koko, belikan sarung, belikan peci. Jalan Pak. Dapat seperangkat alat sholat. Nih Mas, tobat mulai sekarang. Tak tunggu di masjid mulai besok. Alhamdulillah. Datang Pak. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat nggak ada Pak. Beda blok Pak. Hari kelima nggak ada, hari keenam nggak ada, hari ketujuh saya cari orang itu. Dia nggak mau nemui saya ternyata. Baru saya dapat info ternyata peci, baju koko, sarung, sandal, sikat gigi, sabun semua dijual 20.000 Pak. Coba Ustaz. Dan kembali judi lagi, nggak lama kemudian dihajar lagi. Lagi-lagi masalah judi. Coba Pak, ada ya orang seperti itu, narkoba, rusak mentalnya Pak. Nah, jadi oke, tapi sejak itu saya nggak kapok Pak. Prinsip saya intan surullah tadi itu. Kenapa harus nyesel? Kan sudah dibayar 480.000. Udah dibelikan baju macam-macam, tiba-tiba dijual, nggak apa-apa, nggak ada nyesel, nggak boleh nyesel. Itu urusan dia sama Allah. Jadi gitu teman-teman, urusannya jenengan tolong saja agama Allah. Hasil nggak hasil kan bukan tujuan kita, sudah bukan target kita. Seperti itu saudaraku. Nah, jadi saya walaupun di penjara, alhamdulillah nggak rusak mental itu Pak. Intan surullah itu nggak rusak Pak, walaupun di penjara. Nah, apalagi Anda yang tidak dari penjara ini.